Pinjaman online tanpa BI checking dengan limit besar tenor panjang. Limitnya hingga 100 juta guys. Kalian penasaran aplikasi apa yang akan saya bagikan kali ini? Jadi simak baik-baik dari awal sampai selesai supaya tidak salah paham ya. Saya akan sedikit mengulas tentang aplikasi ini, bagaimana legalitasnya, sistemnya kayak gimana, dan juga apakah tenornya memang benar-benar panjang atau tidak, bunganya mahal atau murah. Oke, langsung aja saya sudah masuk di aplikasinya. Nama aplikasinya itu adalah tidak lain tidak bukan EasyCash. Nah, EasyCash ini sudah terdaftar di OJK sejak lama banget ya teman-teman ya. Jadi ini aplikasi memang resmi OJK ya, tapi secara legalitas itu memang resmi. Tapi kalau soal bunganya mahal atau murah itu ya belum tentu murah teman-teman ya. Jadi langsung aja kita cek di sini, perhatikan ya. Limit pinjaman hingga 100 juta. Artinya kalian bisa mendapatkan maksimalnya bisa sampai 100 juta. Tapi apakah ada hingga saat ini yang dapat limit 100 juta? Coba tulis di kolom komentar guys. Lanjut kita cek limit saya dapat berapa di sini. Di sini saya tinggal ngelanjutin aja ya teman-teman ya. Maksudnya data saya sudah masuk sejak lama. Di sini kita hanya meninjau ulang saja. Dan setiap peninjauan ulang itu limitnya tidak selalu tetap berubah-berubah ya. Kadang bulan berapa gitu, beberapa bulan lalu limitnya yang kita punya itu 4 juta, biasanya turun, biasanya naik kayak gitu. Nah, ini ya, kita dapat berapa coba kita lihat teman-teman. Nah, ternyata di sini saya dapat 4.500.000 rupiah. Nah, di sini kita bisa cek sekarang. Sebagai patokan kita akan geser ke 1 juta saja ya. Jadi di aplikasi ini kita bisa geser-geser pinjamannya, kemudian itu bisa rubah-rubah tenornya juga, dan geser-gesernya itu minimal 500.000 teman-teman yang bisa dipinjam ya. Jadi kalau teman-teman mau geser ke 100.000 nggak bisa, minimal 500.000. Oke, kita coba 1 juta. Nah, selanjutnya kita coba pilih tenor yang 3 bulan, berapa ini? Nah, yang 3 bulan ini kita nanti cicilannya segini teman-teman, 392.000 dan kita dapat diskon ini sepertinya. Nah, jadi 385.000 dikali 3. Hasilnya berapa coba? 385 ya. Kita buka kalkulator dulu aja guys. Ini ada apa ini? Diskon bunga. Nggak bisa diklik ya. Coba kita hitung pakai kalkulator aja. 385 dikali 3. Hasilnya itu 1.155.000 rupiah guys. Nah, apakah menurut kalian murah atau mahal ini dengan pinjaman 1 juta ya? Nah, kita akan coba lihat ini terimanya itu utuh atau tidak. Nah, ternyata utuh ya. Tidak ada potongan admin di awal. Jadi bebas biaya admin, pinjam 1 juta, terimanya 1 juta. Kadang itu kan ada ya aplikasi yang memotong biaya admin di awal. Kita terimanya itu nggak utuh, kita dipotong 50.000 biasanya, atau bahkan berapa puluh ribu gitu ya. Intinya nggak utuh lah. Nah, kalau di sini utuh teman-teman. Kemudian kalau tenor 9 kali, ini berapa coba? Kalau tenor 9 kali di sini cicilannya 169 dikali 9 teman-teman. Berapa ini? Kita hitung lagi ya. 169 dikali 9. Maka hasilnya 1.521.000 rupiah. Ini lebih dari 50% bunganya ya. Karena pinjaman pokok tadi kan kita 1 juta. Jadinya 1.521.000 rupiah. Ini melebihi 50%. Padahal secara aturan itu yang saya ingat tidak boleh lebih dari 30% kalau nggak salah teman-teman ya. Coba teman-teman koreksi kalau saya salah ya, supaya kita saling tahu gitu. Nah, kalau di sini 9 kali itu 1.500.000. Bagaimana kalau misalkan kita ambil semua 4.500.000 ini, maka jadinya akan banyak sekali teman-teman ya. 4.500.000 cicilannya 770. Penasaran saya. Tadi 770 dikali 9 ya. Wow, hampir 7 juta. Kita pinjamnya tadi 4.500.000 padahal. Bunganya berapa juta itu? Ini hampir 7 juta ya jadinya ya. Jadi kita kena bunga sekitar
2.500.000 teman-teman, buset. Buset, gede banget ya. Oh, sebenarnya ada di sini teman-teman ternyata ya, saya nggak lihat tadi. Mana tadi total hemat, bukan ya. Ini kali bunganya teman-teman ya. Bunganya itu yang tulisan total hemat itu kayaknya ya. Iya sih kayaknya kalau dihitung-hitung itu ya bunganya ya. Oh gitu ternyata. Dan untuk pencairannya teman-teman bisa ke rekening apa saja ya. Kalau mau menambahkan rekening ya tinggal hubungkan rekening pencairan lain kayak gini. Nah ini disuruh verifikasi wajah ya. Tapi intinya gampang lah. Kita bisa cairkan juga ke Dana. Di sini saya pasang rekening Dana ya teman-teman. Caranya itu tinggal pakai kode virtual dari Bank Permata. Saya udah pernah share gimana caranya. Teman-teman lihat aja di video saya sebelumnya. Terakhir, apakah benar aplikasi ini memang tanpa BI checking atau tetap ada BI checkingnya? Jawabannya itu ya biasanya melalui tahap BI checking dulu teman-teman, biar gimana pun data kalian harus dicek ya. Sebenarnya bukan BI checking, tapi itu dicek di Pusdafin kalau nggak salah, Pusat Data Fintech Lending. Jadi di situ adalah kumpulan data-data nasabah atau orang-orang yang pernah pinjam di aplikasi fintech, dan apakah pernah bermasalah atau tidak itu di situ ada teman-teman ya. Kalau pernah bermasalah ya kemungkinan akan ditolak. Oke, jadi simpelnya seperti itulah. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Gimana menurut kalian tentang aplikasi isi cash pinjaman online ini? Apakah terlalu memberatkan atau gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa di like videonya kalau kalian suka. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.